hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkit, bangkitkan, berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Amin. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, bangkit dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Gimana saudara, kedahsyatannya? Kedahsyatannya di hidupku. Katakan, imanku berkata, amin. Apa saudara? Yesus berkata apa? Berkata, kuat melangkah bersama Dia.
jawaban doa saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Haleluya, Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang letih lesu dan beban berat, mari datang kepada. Haleluya. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kami menyembah, kami menyembah.
percaya. Shalom, selamat Imlek, Konsi Pacai. Ya, tadi saya buka pintu tempat ibadah di gereja saya, begitu saya buka, merah semua. Ya. Asernya juga merah, ya kolektannya semua merah, sisa yang kurang gambar naganya. Ya. Tahun ini tahun naga. Ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan melewati tahun 2023. Ya. Sungguh luar biasa Tuhan pelihara kita di tahun yang lalu dan kita masuk dalam bulan Februari di tahun ini. Masih ada 10 bulan kurang lebih kita harus melewati tahun 2024. Cuma saya mau katakan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan seperti lagu yang kita nyanyikan tadi akan senantiasa berkemenangan di dalam hidupnya. Ada pengharapan. Nah hari-hari ini saya melihat begitu banyak. Nggak usah ngomong orang, bukan orang Kristen. Orang Kristen kita bicara. Banyak orang Kristen hari-hari ini. Saya menjumpai, saya mendapati. Hidup kehilangan pengharapan. Ada yang kecewa. Ada sudah nggak mau ke gereja. Ada yang sudah mau meninggalkan Tuhan. Kemarin ada seorang bapak ya umur 30 tahun. Dilayani. Sudah mau pindah agama. Padahal keluarga Kristen. Hari-hari ini orang percaya. Yang hidupnya tidak sungguh-sungguh melekat dalam firman Tuhan. Akan mengalami kegoncangan hari-hari ini. Dan saya memperhatikan banyak orang Kristen dalam pelayanan. Kalau hidupnya tidak sungguh-sungguh tertanam dalam firman Tuhan. Pasti hidupnya akan goncang. Ada tekanan-tekanan batin. Sampai ada kejiwaan yang terganggu. Bahkan sampai diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. 2 minggu yang lalu ada seorang pemudi ya, umur kira-kira 25 tahun. Ada problem ya dalam hidupnya. Dia itu kalau ikut ibadah di gereja suka mau pingsan. Ya, sedikit kalau mau penyembahan, kalau dengar firman Tuhan tiba-tiba berkunang-kunang mau pingsan. Emosinya nggak stabil, gampang marah. Di tempat kerjanya dia merasa tekanan begitu berat, ya. Dan di dalam hidupnya ada banyak pergumulan. Dan dampaknya jadi masuk rumah sakit. Karena apa? Lambung masalah, ya, asam lambung naik. Dan kita melihat hari-hari ini tekanan dalam hidup, dalam batin manusia, membuat kejiwaannya terganggu. Bahkan ada seorang pemudi, ya, terganggu kejiwaannya. Saya pada waktu melihat kok ini anak kerasukan ya. Tapi setelah dikonseling lihat wah terjadi pelecehan seksual. Ini anak-anak Kristen, orang-orang percaya semuanya. Mengalami banyak tekanan, banyak gangguan di dalam kehidupannya, dalam batinnya, dalam jiwanya. Saya mau beritahu kepada saudara semua yang hadir pada malam hari ini. Biarlah jiwamu tenang. Amin. Biarlah batinmu sejahtera. Hanya di dalam Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan hidup dalam firman-Mu, jiwamu akan tenang. Sekalipun di sekelilingmu badai bergejolak. Badai mengamuk. Tapi orang-orang yang hidupnya tertanam dalam firman, walaupun ada riak-riak dalam hidupnya, tapi dia tetap tenang. Batinnya tetap terpelihara tenang. Karena dia tertanam di dalam Tuhan. Tuhannya itu hidup. Ya, jadi kalau saudara tadi menyanyi pujian, ini pujian semua indah-indah. Ya, adik-adik nyanyi ini luar biasa, indah-indah pujiannya. Tapi pujian yang kita nyanyikan tadi, itu harus juga kita alami dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar pujian, syairnya, liriknya kita nyanyi. Tapi apa yang kita nyanyikan, itu juga harus kita alami di dalam hidup kita.
Hari-hari ini biasakan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menyembah Tuhan betul-betul. Ya, Ibu Sari sudah pimpin tadi kita harus sungguh-sungguh menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau engkau ke gereja menyembah Tuhan, jangan asal sekedar menyembah. Kalau perlu sampai bersujud, berlutut di hadapannya. Karena Tuhan itu dahsyat. Ya. Tuhan itu besar. Saya memperhatikan banyak kehidupan orang-orang percaya. Mereka tertekan karena merasa diperlakukan tidak adil. Ya. Dipersalahkan. Sehingga mereka merasa ada tidak puas dalam kehidupannya. Dan dampak yang terjadi, mereka tidak bisa mengampuni orang lain. Ini yang berat. Bagi orang Kristen, tidak usah bicara non-Kristennya. Bagi orang Kristen, kalau engkau tiba pada satu taraf tidak bisa mengampuni orang lain, berat kehidupanmu. Maka akan ada selubung. Engkau tidak bisa sampai ke tempat Maha Kudus. Engkau menyembah nggak bisa tembus tempat Maha Kudus. Ada selubung. Karena kebencian, dendam, kemarahan itu dosa. Itu harus saudara selesaikan. Ada satu ayat dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya akan sebutkan ayat-ayatnya, nanti multimedia akan bantu tampilkan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dituliskan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini ayat perlu kita renungkan baik-baik. Mungkin bagian depannya kita ngerti, tapi bagian belakangnya perlu penjelasan, suaku. Bahwa di dalam kasih, bicara tentang kasih Kristus. Di dalam kasih Kristus itu tidak ada ketakutan. Jadi kalau saudara tinggal di dalam kasih Kristus sepenuhnya seperti pujian tadi yang kita nyanyikan, maka dalam dirimu tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena kasih Kristus itulah yang akan melenyapkan ketakutan. Jangan percaya dengan orang dunia yang berkata bahwa ketakutan itu wajar. Ketakutan itu manusiawi, itu sekuler. Saya lama di dunia sekuler marketplace. Dan hari ini menjadi hamba Tuhan, saya bisa membedakan. Orang Kristen seharusnya tidak hidup tenggelam dalam ketakutan. Kasih Kristus itulah yang melenyapkan ketakutanmu. Makanya dalam ayat ini dikatakan kasih yang sempurna. Sempurna. Kalau engkau hidup dalam ketakutan, kekhawatiran senantiasa, kemungkinan kasih Kristus itu tidak sempurna dalam kehidupanmu. Artinya, engkau tidak sungguh-sungguh menerima kasih yang sempurna itu. Orang yang sungguh-sungguh menerima kasih yang sempurna, kasih Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dan dia hidup menggumuli, hidup dalam kasih itu setiap saat, setiap waktu. Ketakutan tidak akan bercokol tinggal di dalam kehidupannya. Karena kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Saya punya satu kenalan seorang ibu. Ya. Dia itu secara fisik suka mengalami gangguan, suka sakit. Setelah dicek, dikonseling, dilayani. Ternyata dia ada ketakutan. Ketakutan bisnisnya takut bangkrut. Keuangannya takut kurang. Itu yang dia gumuli tiap hari. Orang Kristen. Dan rajin ke gereja. Tapi ketakutan mengikat dan membelenggu dia. Dan ketakutan itu mengandung hukuman bagi dia. Sebentar ya, sebentar migren, sebentar vertigo. Ketakutan akan membuat fisikmu terganggu. Jadi kalau engkau hidup dalam ketakutan, pasti akan mengandung hukuman. Terhadap fisikmu, terhadap jiwamu. Maka jadi dikatakan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih Tuhan. Jadi hari-hari ini saudaraku, janganlah berdoa, Tuhan angkat ketakutanku, jangan. Lebih baik engkau berdoa, Tuhan penuhilah hidupku dengan kasih-Mu.
Biar kasih-Mu yang sempurna itu tinggal dalam hidupku sepenuhnya sampai melimpah. Maka aku akan percaya, ketakutanku akan lenyap, kekhawatiranku akan lenyap. Bicara tentang firman ini saudaraku, saya senantiasa merenungkan, melihat begitu banyak orang-orang percaya ya yang hidup dalam apa? Luka-luka batin. Tapi saudaraku, kasih yang sempurna itu juga melenyapkan luka-luka yang tidak bisa terobati dalam hidup saudara. Kadangkala kita sebagai konselor menghibur, menguatkan ya anak-anak Tuhan, doakan. Tapi dalam diri mereka ada luka-luka yang kita kadangkala hamba Tuhan tidak bisa lihat. Luka-luka yang tersimpan lama. Luka-luka yang tidak bisa terselesaikan. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan hanya tahu. Hanya kasih Tuhan yang bisa menyembuhkan luka-luka itu. Dan hanya kasih Tuhan yang ada dalam diri seseorang yang bisa mengangkat semua ketakutan dan kegelisahan. Ada seorang pengusaha di Jakarta. Waktu saya khotbah satu gereja, dia minta pelayanan konseling terakhir. Ini pengusaha kaya. Seorang pengusaha kuitiau terkenal di Jakarta. Cabangnya begitu banyak. Dia bilang, Pak, perhatikan ya, ini orang kaya ya. Kadang kalau kita berpikir, kita bergumul keuangan gak bisa tidur. Ini orang kaya, propertinya banyak. Dia bilang, Pak, saya gak bisa tidur. Susah tidur saya, Pak. Harus pakai Valium, obat-obat penenang. Orang Kristen, majelis gereja. Saya bilang, Pak, kenapa bisa? Bapak punya bisnis luar biasa. Secara finansial tidak kekurangan. Pasti orang melihat Bapak berbahagia. Iya Pak, tapi saya tidak berbahagia. Saya nggak bisa tidur. Apa masalahnya Pak? Ternyata aku, masalahnya bukan berat-berat amat. Tapi ingat, kekhawatiran dan ketakutan bisa membuat masalah yang sepele jadi berat dalam hidup kita. Dia punya anak 2. 1 putra yang paling tua, 1 putri. 2-2 sudah menikah. Tentu dia ingin mewariskan usahanya kepada si putra yang sulung karena putra. Tapi apa yang terjadi? Bapak itu bilang, Pak, putra saya yang paling tua, minggu depan sudah mau ditabiskan jadi pendeta di suatu gereja, berarti full time. Saya bilang, bagus kan Pak? Iya bagus, tapi usaha saya sudah hampir 70 Pak. Sudah mau pensiun, siapa yang melanjutkan? Siang malam saya pikir itu Pak. Siapa yang harus lanjutkan usaha saya? Saya bilang, Bapak, aduh Bapak ini kan majelis. Doa banyak Pak. Ya. Dia bilang, saya sudah berpikir sebenarnya. Ya, kasih ke mantu saya, berarti suami putrinya. Saya bilang, ya kalau Tuhan sudah pimpin seperti itu, lakukan Pak. Ya. Kenapa harus susah? Bapak senang enggak? Anak Bapak jadi hamba Tuhan, oh senang Pak. Tapi kenapa Bapak jadi susah? Kenapa harus dipikirkan hal-hal yang begitu? Perhatikan ya. Hal-hal yang sepele bisa jadi memberatkan dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang senantiasa saudara, selalu rentangkan kedua tanganmu. Coba sekarang rentangkan kedua tangan. Semua ya rentangkan. Sudah ya? Lemparkan ke bawah. Tanggalkan semua bebanmu. Ya, Yesus yang harus nomor 1. Kenapa harus pikul beban begitu berat? Kalau engkau percaya Yesus ada yang nomor 1 dalam hidupmu. Yesus pengharapan jiwamu. Kenapa beban hidupmu masih engkau pikul? Jadi berat. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu menjadi berat dalam kehidupanmu. Ada pemudi-pemudi di tempat ini, mungkin pemuda-pemudi di tempat ini putus pacar, stres. Tanggalkan semua bebanmu. Yesus yang nomor 1, amin. Bukan pacarmu. Kalau pacarmu yang nomor 1, maka seperti itulah engkau. Penuh dengan penderitaan dalam hidupmu. Penuh dengan beban. Bahkan banyak luka-luka dalam kehidupan orang Kristen. Merasa diperlakukan tidak adil. Ada anak muda merasakan diperlakukan tidak adil dalam keluarganya, luka. Pekerjaan di kantor, ada seorang pemudi diperlakukan dengan bosnya tidak adil. Dia merasa tertekan, mau melawan gak bisa. Tapi dia merasa diperlakukan tidak adil. Terluka.
Di pelayanan di gereja sesama kita hamba-hamba Tuhan. Atau pelayan-pelayan Tuhan. Sesama kita. Terluka hati kita. Dan ironisnya sebagian luka itu tidak sembuh. Walau jadi orang Kristen, walau jadi pelayan Tuhan sekalipun. Dan luka itu terus dibawa. Bahkan saya menjumpai dulu teman-teman di sekolah teologi, sekolah pendeta. Banyak yang luka hatinya, yang tidak tersembuhkan. Sambil kuliah sebagai mau jadi pendeta, tapi membawa luka-luka di dalam kehidupannya. Luka batin itu tidak kelihatan. Orangnya tetap ceria, orangnya tetap tertawa. Tapi di dalam hatinya ada luka-luka yang membuat dia hidup di dalam kebencian, dalam dendam, dan di dalam penderitaan kehidupan. Di gereja kami pernah satu waktu saya ingat saat perjamuan kudus. Ya, saat perjamuan kudus tiba-tiba seorang ibu berteriak histeris. Untuk ditenangkan sulit, histeris pada waktu perjamuan kudus. Setelah ibadah dilayani kebencian terhadap suaminya pada waktu dia angkat tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Dan hamba Tuhan berkata, ini darah Yesus yang mengampuni dosa-dosamu. Ampuni seperti Kristus mengampuni. Dia histeris, dia teriak. Luka dalam hati yang tidak tertahankan. Dia bilang, berapa kali suami saya mengkhianati saya dan saya mengampuni. Tapi terus dia lakukan, tiba pada satu titik dia sudah tidak bisa mampu memaafkan, mengampuni. Terlukalah batinnya, disimpan. Di saat pendeta bilang, ampuni. Dia merontak, dia nggak mau ngawal, dia histeris. Ini orang Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bau luka yang ada dalam kehidupanmu. Itu akan mengundang iblis bertahta atas hidupmu. Saudara harus sembuh dari luka-luka itu. Ada seorang ibu, saya banyak kesaksiannya. Ibu-ibu, luka terhadap mertuanya. Luka batin terhadap ipar-iparnya. Itu dibawa suaku. Dibawa terus. Mengikat hidupnya. Sampai suatu waktu didoakan. Dan dia mengalami serangan kuasa kegelapan banyak. Saudaraku, saya mendapat pelajaran banyak dalam pelayanan. Luka-luka yang tidak diselesaikan. Bau luka itu akan membuat iblis berjejak di atas kehidupanmu. Dan engkau mudah diserang. Memang tidak gampang iblis menyerang semua orang. Tapi bau luka dalam hidupmu yang tidak diselesaikan akan membuat iblis mudah menyerang kehidupanmu. Nah, ibu ini harus didoakan, harus dilayani. Ya. Ketakutannya dengan kekhawatirannya, kepahitannya, luka-lukanya itu harus diselesaikan. Baru bisa diputuskan kuasa iblis yang senantiasa merongrong dalam kehidupannya. Saya bilang, ibu, selama ibu masih takut dan masih kepahitan, sekalipun ya didoakan. Nanti muncul lagi serangan, nanti muncul lagi serangan. Saya memperhatikan hari-hari ini. Janganlah beri kesempatan kepada iblis untuk berjejak di dalam kehidupanmu. Lewat apa iblis berjejak? Lewat kepahitan-kepahitan hidup. Lewat luka-luka dalam batin yang tidak diselesaikan. Pada umumnya saya memperhatikan anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang menghadapi serangan-serangan atau hidup dalam kepahitan. Pada umumnya saya memperhatikan mereka itu jauh hidupnya dari Tuhan sekalipun rajin ke gereja. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 dituliskan. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya, ya, Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.
Saya mendapati banyak kasus. Kalau seorang anak Tuhan sekalipun dia orang Kristen dan rajin ke gereja, rajin beribadah. Tapi kalau suka menjauhkan diri dari hubungan dengan Tuhan, artinya hubungannya dengan Tuhan tidak intim. Tidak melekat. Ya, Kristen-Kristen KTP, sekedar Kristen, tidak melekat. Ya. Itu mudah sekali tumbuh akar kepahitan dalam hidupnya. Dan akan menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan ini berbicara tentang pertikaian, perpecahan dengan orang lain. Kepahitan itu membuat mudah ya, bertikai ya, dengan orang lain. Mencemarkan banyak orang. Jadi sudah kepahitan, konflik dengan orang lain konflik dengan orang lain, konflik dengan keluarga, itu membuat banyak dosa, mencemarkan kehidupan. Ada lagi orang Kristen, banyak sekali ya kasus-kasus saya jumpai. Tuhan izinkan suaminya dipanggil pulang, dia nggak bisa terima. Dia kecewa dengan Tuhan. Dia bilang apa? Percuma aku jadi orang Kristen yang berbuat baik. Suamiku saja yang sakit Tuhan tidak sembuhkan sampai meninggal. Dia kecewa dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mulai keluar kata-kata penghinaan kepada Tuhan. Buat apa ke gereja? Buat apa hidup ya baik? Ini perkataan-perkataan yang menghina Tuhan. Dan saya yakin ibu ini pasti tidak akan mengalami ya, hal-hal yang baik dan dia memberkati dalam kehidupannya. Ini kasus-kasus yang saudara harus perhatikan sungguh-sungguh. Ya, karena ini banyak terjadi di kalangan orang percaya kecewa dengan Tuhan. Makanya dalam Efesus 4 ayat 31 dikatakan. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, semua kepahitan, geram, menyimpan tak suka dengan orang lain, kemarahan, pertikaian tak selesai. Ini harus dibuang dari kehidupan kita. Saudaraku, daripada saudara dan saya menyimpan luka, dendam di dalam kehidupanmu, ambil keputusan untuk jangan tinggal di situ. Ambil keputusan, saudara harus ambil keputusan. Hamba Tuhan bisa membantu, tapi saudara sendiri harus ambil keputusan untuk tidak mau tinggal di dalam kepahitan-kepahitan itu. Tidak ada bisa yang menolong saudara, kecuali saudara yang memutuskan apakah tetap mau tinggal dalam kepahitan itu atau tidak. Karena pada waktu saudara mengambil keputusan untuk tidak tinggal dalam kepahitan, melepaskan pengampunan, disitulah engkau merdeka, saudaraku. Ada seorang ibu, ya, selalu mahnya kambuh. Sampai tiap bulan 2-3 kali bisa ke dokter tiap bulan. Mah kronis. Ternyata di konseling, kepahitan sama mertua. Ini juga kasus mertua banyak ya. Mertua menantu banyak. Ya. Saya bilang ampuni. Ya. Nah, berapa kira-kira 6 bulan yang lalu saya ketemu itu ibu, saya tanya, ya, ini kasus sudah 4 tahun lalu. Bagaimana dengan lambungmu? Kok Hendra saya sudah tidak ada lagi masalah lambung. Saya bilang mantap, kenapa bisa? Mertuaku saya anggap sudahlah ya, maklum orang tua, ya, bagus. Jadi pengampunan yang kau lepaskan menyembuhkan makronisme. Ini saya mendapati kasus-kasus yang luar biasa. Dari sini saya juga belajar untuk menasihati anak-anak Tuhan. Ayo merdekalah hidupmu. Ya, jangan simpan kepahitan, dendam, kebencian. Merdekalah, putuskan itu. Makanya saya bilang saudara tadi, rentangkan tangan dan buang semua itu. Ya, dendam, kebencian, kepahitan. Jangan habiskan hidupmu waktu demi waktu berlalu. Ya, hanya untuk menyesali hidupmu, menyesali luka-luka dalam dirimu. Hidup dalam penyesalan-penyesalan. Di gereja yang kau angkat tangan sembah Tuhan, tapi kehidupan penuh dengan penyesalan. Luka-luka yang tidak terselesaikan. Hiduplah sepenuhnya dalam firman Tuhan. Jangan sandar pada perasaan-perasaan
yang tidak tetap gampang berubah. Kita kalau hujan terasa perasaan kita dingin, panas, perasaan berubah-berubah. Jangan sandar perasaan. Sandar firman Tuhan. Pegang firman Tuhan sungguh-sungguh yang tidak pernah berubah. Kalau perasaan gampang berubah. Jangan juga, saudaraku, untuk memulihkan luka-luka dalam hidupmu, ya. Saudara tunggu orang lain untuk membantu saudara. Hamba Tuhan gak bisa menjangkau jalan. Hanya Tuhan yang mampu. Yang menjangkau dalam batinmu. Jangan tunggu orang lain untuk memulihkan luka-lukamu. Itu akan semakin sakit. Semakin parah. Jangan bergantung pada orang lain. Bergantunglah pada Tuhan. Sungguh-sungguh hatimu, hidupmu hanya kepada Tuhan. Kita ini semua yang hadir tempat ini. Orang-orang yang pernah mungkin mengalami luka dalam hidup kita. Tapi kenapa kita bisa merdeka dari luka-luka itu? Bukan kebaikan kita. Bukan karena pendeta. Karena kita yang mau ambil keputusan taat pada firman Tuhan. Itu yang memerdekakan hidup kita. Kalau ada orang yang menyakiti hidupmu, jangan tunggu sampai dia minta maaf. Engkau menunggu 1 tahun dia minta maaf, 2 tahun dia enggak merasa bersalah. Dia enggak datang-datang minta maaf. Kenapakah engkau hidup bertahun-tahun dengan luka-luka itu? Justru itu akan memperberat luka-luka di dalam hidupmu. Ada seorang kira-kira, saya ingat ya, mentor saya itu 20 tahun yang lalu. Waktu masih remaja kami itu masih mungkin 20-an gitu. Dia sudah hampir pendeta di satu gereja, teman pelayanan tapi lebih senior, mentor. Dia sakit hati dengan hamba Tuhan di gereja. Ya. Dia tunggu hamba Tuhan itu minta maaf ke dia. Hamba Tuhannya merasa nggak salah, nggak datang minta maaf. Akhirnya dia ambil keputusan, tinggalkan gereja dan tidak lama pindah agama. Karena menunggu permintaan maaf. Sayang. Makanya jangan tunggu orang minta maaf. Itu akan semakin memperberat luka-luka dalam kehidupanmu. Ampuni saja. Karena pengampunan itu adalah kekuatan yang memulihkan kehidupanmu. Lukamu yang sembuh itu akan membuat engkau bertumbuh semakin tangguh. Orang-orang yang pernah luka dan karena penyerahannya kepada Tuhan dan dia mengalami kesembuhan dari lukanya, dia itu orang yang akan semakin tangguh. Ayub dalam perjanjian lama itu orang yang hebat. Tapi Ayub itu lahir dari penderitaan yang hebat juga. Penderitaannya hebat. Dan dia bisa atasi. Makanya Ayub itu jadi orang yang hebat di dalam Alkitab. Penderitaannya luar biasa hebatnya. Tidak masuk akal untuk seorang manusia. Tapi dia lewati itu. Makanya Ayub itu jadi teladan. Di mana-mana kalau kita khotbah tentang Ayub. Luar biasa ini orang. Tapi dia melalui penderitaan yang hebat. Untuk menjadi orang yang hebat. Saudara mau jadi orang hebat, orang yang sungguh diberkati, diurapi. Lalui penderitaan yang hebat. Ibu Sari pernah melalui penderitaan yang hebat. Saya juga melalui penderitaan yang hebat. Justru karena penderitaan itu kami berdiri sekarang sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Tidak ada seorang pun hamba Tuhan pendeta yang berdiri tanpa melalui penderitaan yang hebat. Termasuk saudara jemaat Tuhan. Kalau saudara melalui penderitaan yang hebat dalam hidupanmu. Dan saudara sanggup mengatasi bersama dengan Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang hebat. Yang akan dipakai oleh Tuhan jadi Allah dan saksi Tuhan. Karena kalau banyak gereja yang menginginkan jemaatnya untuk menjadi pemenang jiwa. Engkau tidak akan pernah bisa menjadi pemenang jiwa. Kalau dalam dirimu masih ada luka-luka.
Engkau tidak akan pernah bisa memenangkan banyak jiwa bagi Kristus kalau engkau tidak mengalami penderitaan yang hebat di dalam hidupmu dan sanggup mengatasi. Karena memenangkan jiwa berarti peperangan rohani. Saudara harus siap di dalam peperangan rohani. Dan hari-hari kenapa kita Tuhan izinkan mulai banyak penderitaan dalam hidup kita. Ya, untuk apa? Untuk bangun karakter kita supaya serupa dengan Kristus. Kita dibangun hari-hari ini. Jadi kalau ada pencobaan dalam kehidupanmu, ada masalah-masalah dalam kehidupanmu, ada tantangan-tantangan yang berat di dalam kehidupanmu, itu Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk dan membangun karaktermu agar serupa dengan Dia yang kau sembah. Hari-hari ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bulan depan kan kita sudah masuk peringatan kematian Tuhan dan Paskah. Saya ajak saudara melihat satu ayat. Dalam Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Inilah yang menggambarkan kasih sejati. Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Inilah siksa Yesus. Dia tebus dosamu dan dosaku. Dia Tuhan, tapi kosongkan dirinya. Bersedia ambil rupa seperti hamba yang tidak berderajat. Padahal dia Tuhan. Dan mau jadi sama seperti engkau dan saya, penuh banyak kelemahan. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya sebagai hamba. Dan taat setia untuk berkorban bagi engkau dan saya, mati di atas kayu salib. Inilah kasih yang sejati. Kita tidak mau mengampuni karena apa? Karena ego kita. Karena keakuan kita. Karena kesombongan kita. Karena kita tidak mau mati dari keakuan kita. Ada seorang anak muda berkata kepada saya sudah tidak mau ke gereja. Karena teman-temanku suka bully saya. Suka lecehkan saya. Ya. Itu terjadi karena apa? Kesombongan yang ada di dalam dirinya. Keegoannya, keakuannya. Yang membuat dia sulit untuk mengampuni orang lain. Cuma saudara bicara tentang pengampunan. Saudara harus perhatikan baik-baik satu ayat dalam Matius 6 ayat 15. Matius 6 ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ini ayat yang perlu kita perhatikan sebagai orang Kristen. Karena ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Engkau tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Artinya kita tidak akan selamat. Jadi perkara mengampuni ini penting sekali bagi kehidupan orang Kristen. Tidak seharusnya kita sebagai orang percaya yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, yang senantiasa Tuhan berkati, masih menyimpan luka-luka dan kepahitan. Sebenarnya tidak perlu. Sangat ironis ya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen ya perkara sedikit saja sudah mengeluh, sudah kecewa dengan Tuhan. Tapi kita berkata, biasakan anak Tuhan itu kalau konseling yang kalau kita nasihati, ya lupakanlah, ampuni, gampang ya, gampang kalau bisa lupakan dan ampuni. Ya. Tapi saudaraku kalau kita merenungkan kembali, ya, dalam Ibrani 12 ayat 4 dikatakan 12 ayat 4 Ibrani, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Kalau Yesus itu sampai mati, mencucurkan darah. Kita persoalan sedikit saja sudah mau tinggalkan gereja, kecewa dengan Tuhan. Padahal pergumulan kita belum sampai mencucurkan darah seperti Tuhan Yesus. Kasih Kristus itu saudaraku, itu kapasitasnya sampai berikan nyawa. Kita belum sampai berikan nyawa.
Padahal kita bisa komitmen, Tuhan aku cinta Engkau. Aku akan lakukan apapun bagi Engkau. Tapi kita belum sampai mencucurkan darah. Makanya 1 Yohanes 3 ayat 16 menuliskan. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berat enggak? Mana lebih mudah mengampuni atau memberikan nyawa? Mengampuni saudara-saudara kita, kita enggak bisa. Apalagi mau memberi nyawa untuk saudara-saudara kita. Padahal Tuhan Yesus katakan. Ini Tuhan Yesus, ini dalam surat Yohanes ini berbicara tentang kasih yang sejati. Kasih yang sempurna. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Tuhan mau ajar hari-hari gereja Tuhan, kita orang percaya. Lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Karena sementara kita ini diproses untuk menjadi serupa Tuhan, supaya kita punya belas kasihan dan kasih yang sejati. Ayat yang terakhir. 1 Korintus 13 ayat 8-9. Memang saya titip ayat ini sama multimedia supaya cepat ya. Saudara lihat di atas saja. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Dan nubuat kita tidak sempurna. Kasih yang sejati itu saudaraku tidak berkesudahan, tidak berakhir. Bahasa rohmu akan hilang, lenyap. Nubuat-nubuatmu yang hebat itu, sebagai orang karismatik itu akan hilang, lenyap. Yang kau bangga-banggakan. Karuniamu, pengetahuanmu yang kau bangga-banggakan, lenyap. Tidak sempurna itu semua. Tapi kasih itu tidak akan berakhir. Karena kasih sejati itu tidak akan pernah berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman, pengharapan itu penting. Tapi kasih yang terbesar. Kenapa? Karena kasih yang sejati itu melenyapkan ketakutan, kekhawatiran. Kasih yang sejati itu membuat itu orang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kasih yang sejati itu akan memulihkan dan menyembuhkan kita. Kasih yang sejati itu akan membuat kita rela berkorban. Dan kasih yang sejati itu akan membawa kita untuk mengalami kebenaran yang sejati dalam Kristus. Ini betapa besarnya kasih. Jadi judul khotbah hari ini saya kasih tahu saya di belakangnya, tiba-tiba kepikir kasih yang terbesar. Gitu aja ya kalau multimedia. Ya, biasanya judul kan di depan. Saya biasa tidak pakai judul, tiba-tiba ini kasih saja yang terbesar. Teman-teman musik, adik-adik silakan. Nah, hari-hari ini kalau kita merenungkan kasih Kristus, kebaikannya, kasih setianya, luar biasa. Kalau saudara membaca firman Tuhan, sungguh-sungguh saudara baca, itu menggetarkan saudaraku. Saudara coba merenungkan pada pagi hari ini, betapa hidup kita. Ya. Betapa hidup kita. Sungguh-sungguh hari ini. Untuk kita bawa ke hadapan Tuhan. Minta Tuhan proses. Minta Tuhan bentuk hidup. Saya tundukkan kepala sejenak, pejamkan matamu. Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari. Engkau tahu pergumulan hati kami pada pagi hari. Kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kami.
kami di hadapan-Mu pada saat ini. Tuhan, tuntun hidup kami. Berikan tuntunan-Mu kepada kami setelah kami dengarkan firman-Mu. Apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat kami berdoa, Engkau mendengarkan. Saat kami menyembah Engkau, Engkau senang dengan penyembahan kami. Saat kami melayani, pelayanan kami berbau harum di hadapan. Saat kami pandang wajah-Mu, kami bisa masuk dalam hadirat-Mu. Tirai selubung itu enggak ada lagi. Tuhan, lawat anak-anak-Mu pada pagi hari. Lawat Tuhan, jamah, sembuhkan kami. Pulihkan kami Tuhan. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Proses hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau merasa hari-hari ini Engkau melangkah sendirian, mengaruhi hidup ini, tidak seperti itu. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup. Kalau kau merasa sendirian dan kesepian, Tuhan di dekat. Berseru kepada Dia. Dia dekat kepada orang-orang yang patah hati dan kehilangan semangat. Hanya berseru kepada Dia. Berseru kepada Dia. Dia dekat. Tidak jauh dari Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu jamah kami. Berbicara terus kepada kami. Firman sudah selesai disampaikan. Biar firman menjadi tuntunan pelita, pengertian dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak, Kau begitu baik. Terima kasih untuk suara-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Bekerja terus dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga saat kami melangkah di tahun 2024, tahun yang baru ini, kami sungguh-sungguh mengalami kasih-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu, terobosan pemulihan. Nyatakan atas kehidupan kami, atas keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami. Terima kasih banyak Bapak. Mari jemaat buka kedua tangan untuk menerima berkat Bapa sebelum Engkau pulang. Biarlah berkat Allah Bapa turun atas hidupmu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa Kau alami dalam kehidupanmu. Penyertaan Roh Kudus dengan kuat kuasa-Nya senantiasa menuntun, memimpin, menyertai, bahkan membela Engkau. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.